Mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sulit mempelajari hal baru, dan sulit mengingat waktu dan tempat. Hati-hati, bisa jadi itu beberapa gejala demensia. Seperti yang terjadi pada seorang pria berusia 67 tahun yang belum lama ini terlibat kecelakaan karena mengemudikan kendaraannya melawan arah. Pria tersebut diduga mengalami demensia karena kerap kebingungan saat menjawab pertanyaan dari polisi. Nah, dampak dari demensia bisa berakibat fatal seperti kecelakaan. Demensia ialah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Sulit berpikir dan menurunnya daya ingat sudah pasti sangat berdampak pada aktivitas sehari-hari. Demensia umumnya diderita oleh orang tua yang berusia di atas 60 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan demensia juga diderita muda-mudi berusia 20 tahunan loh. Gejala demensia dapat dimulai ketika seseorang berusia 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 50 tahunan. Di Indonesia, pada tahun 2016 ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2 juta di tahun 2030. Lalu 4 juta orang pada tahun 2050. Menurut statistik, setiap 3 detik, 1 orang di dunia mengalami demensia. Jika sudah mengidap demensia, perlu perhatian khusus karena akan berbahaya jika demensia tidak mendapatkan perhatian. Karena banyak aktivitas sehari-hari yang membahayakan, seperti lupa mematikan kompor. Nah, bagaimana mengenali gejala awal demensia? Apakah ada pencegahan agar tidak terserang demensia? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, kemarin tuh ada berita viral pengendara mobil masuk tol berlawanan arah sehingga mengakibatkan kecelakaan. Diduga katanya menderita penyakit demensia. Nah, bersama kita sudah ada Dr. Nurul, spesialis neurologi untuk membahas hal itu, dokter. Apa kabar? Baik, Masih ingat ya? Selamat pagi, dokter. Masih ingat dong. Aduh, ini dokter spesialis syaraf lah ya, dokter. Nih kayaknya. Baiklah, dokter, orang-orang harus tahu nih dokter nih ya, bahwa demensia itu katanya bukan penyakit nih dok, fakta atau mitos? Mitos. Jadi demensia itu adalah merupakan penyakit. Jadi jangan remehkan demensia. Ya, baiklah. Jadi penyakit ya? Iya, penyakit. Nah, beda demensia, pikun, lupa. Alzheimer. Ya, Alzheimer itu apa, dokter? Oke, saya jelaskan lebih dahulu. Demensia ini merupakan gangguan memori berat disertai dengan gangguan activity daily living. Jadi, kegiatan sehari-harinya pun ikut terganggu. Pasien tidak bisa memasak, misalnya tadinya bisa nih, tadinya pinter banget, kok tiba-tiba mendadak nggak bisa masak, kemudian memakai pakaian aja perlu dibantu, dan sebagainya gitu. Nah, kalau pikun ini bahasa non-medisnya, bahasa awamnya. Sementara demensia itu sendiri itu dibagi 4, dokter. Jadi ada demensia Alzheimer. Mungkin orang lebih kenal ya demensia Alzheimer. Yang kedua ada demensia frontotemporal. Ya, yang ketiga ada demensia vaskular. Ini biasanya ada riwayat stroke sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah demensia Lewy body gitu. Oke, tapi gejalanya dari semua itu adalah berhubungan dengan lupa. Benar, ya dok ya. iya. Perubahan perilaku juga termasuk ya, fungsi sehari-hari gitu. Fakta mitos berikutnya nih dokter, katanya nih demensia ini tidak bisa dihindari seiring dengan bertambahnya usia. Nah, ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos, wah bisa berarti Jadi dihindari demensia ya? bisa dihindari dengan cara pola hidup sehat. Penting banget emang ya pola hidup sehat nih. Kita olahraga sehari-hari, makan makanan dan minuman yang sehat. Kemudian hindari alkohol, hindari kafein yang terlalu banyak. Kemudian jangan lupa harus aktif dalam sehari-hari. Artinya otak kita ini harus dipergunakan sehari-hari. Kita harus banyak belajar, banyak diskusi, sosialisasi gitu. Jadi lifestyle yang baik dan aktif ya. Nah, ini kan perlu diluruskan nih masyarakat. Katanya demensia adalah penyakit orang usia tua. Itu gimana dokter? Berarti yang muda kayak saya aman ya? Aman. Oke. Memang benar sih, demensia ini terjadinya pada usia lanjut, artinya lebih dari 50-60 tahun. Namun memang beberapa kondisi ada yang pada usia muda, tentunya ini didahului dengan penyakit sebelumnya, penyakit saraf sebelumnya. Misalnya stroke pada usia muda sehingga jadi demensia vaskular, bisa aja gitu. Tapi memang jarang.
benar. Baik, dokter. Ya. Nah, katanya juga nih dok, terkait dengan keturunan nih dok. Katanya nih, fakta atau mitos ya dok ya, demensia ini merupakan penyakit turunan. Fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Memang Fakta. beberapa Oh. kondisi namanya keturunan itu adalah salah satu faktor risiko terjadinya demensia. Oke. Iya, jadi itu fakta. Oke, salah satu faktor resiko, berarti masih banyak faktor resiko yang lain ya dok ya? Benar. Salah satunya Oke, adalah salah faktor satunya adalah berikutnya penyakit juga. vaskular, Ah, satu nah ini darah nih. tinggi, diabetes, kemudian riwayat stroke, Oke. jantung Mm-mm. gitu. Oke. Itu beresiko terjadinya demensia di kemudian hari. Oke, fakta mitos selanjutnya nih dokter. Ya. Demensia katanya rentan terjadi lebih besar pada wanita. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oh. Wah, Fakta gimana? juga. Tim Jadi pria aman ya dok? Enggak juga, karena balik. gini, berdasarkan Penelitian. berdasarkan penelitian, itu perempuan itu ternyata hidupnya lebih panjang dibandingkan laki-laki. Oh. Sehingga karena tadi disebutkan bahwa demensia ini penyakit degeneratif, artinya kan otomatis pasien-pasien wanita itu usia lanjutnya lebih banyak, sehingga memang lebih mudah terkena demensia itu tadi. Yang pertama itu karena kehidupan. Yang kedua adalah karena faktor estrogen itu sendiri. Pada perempuan, estrogen itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak kita. Nah, perempuan ini kan mengalami menopause. Pada usia lanjut, kemudian pasien menopause, estrogennya kan tentunya turun. Nah, ini juga menjadi faktor risiko untuk terjadinya demensia. Wah, Benar, oke, dokter. Oke, jadi semua harus waspada ya. Semua harus pada. semua. Dokter, Lihat ataupun selalu nih wanita. dok, kalau bisa nggak sih demensia itu kita tahu, kayak misalnya pas muda nih. Gejala awal mungkin gejala ya, awal, deteksi dini, pas dokter. mudanya, misalnya pas mudanya sering lupa nih, apa mungkin kemungkinan demensianya lebih besar di masa tua nanti? Salah satu gejala bukan dok, sering lupa di usia muda. Ya, memang gejalanya adalah satu sering lupa ya, diawali dengan lupa-lupa ringan nih, lupa naruh barang gitu ya. Kemudian lebih lanjutnya bisa disertai dengan gangguan perilaku. Jadi pasien sering ngomong sendiri atau misalnya pasien melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, halusinasi ya. Halusinasi visual maupun auditori gitu. Namun kalau untuk diprediksi dari awal itu tidak bisa. Berdasarkan referensi itu ternyata pemeriksaan ada namanya amyloid beta, protein di dalam otak itu tidak disarankan untuk ngecek rutin atau ngecek untuk mencegah, itu nggak disarankan. Oke, jadi tetap balik lagi untuk pencegahannya pola hidup sehat Iya, ya dok ya. intinya sih pola hidup sehat. Benar. Oke, ada satu lagi dokter. Demensia akan menyerang otak dan akan semakin buruk dari waktu ke waktu. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi Fakta. demensia merupakan penyakit yang progresif, degeneratif progresif. Jadi berhubungan dengan usia. Semakin bertambahnya usia, semakin lama semakin ke depannya itu makin buruk. Namun demensia ini bisa diperlambat proses perburukannya gitu. Seperti apa dokter? Seperti tadi misalnya kita pola hidup sehat, hidupnya dirubah. Kemudian kita sebagai caregiver atau orang yang mendampingi atau keluarga ini memerlukan pendampingan khusus kan? Iya. Nah itu diperlukan kayak tadi diskusi-diskusi ringan, pasien diingat-ingetin ringan, Bu ini apa gitu Oke, misalnya. latihan juga ya? Dilatih, Iya, benar. otaknya bekerja terus ya. Iya. Dokter nih, fakta mitos selanjutnya yang masyarakat juga pasti penasaran banget nih dok ya. Katanya demensia ini tidak bisa disembuhkan dokter. Tapi dokter jangan dijawab dulu. Pemirsa pasti penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, itu tadi aktivitas yang tanpa kita sadari dapat menurunkan fungsi otak. Jadi kita olahraga, kita aktif. Jangan terlalu lama bermain gawai juga ya dokter Iya, Eklas. istirahat sih. Istirahat juga itu penting tidur banget. cukup ya. Betul, Bilang ke saya mulai juga sih. bergerak. Iya, betul. Oke, dokter dulu tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya, dokter Sasa ya. Ada fakta mitos berikutnya yaitu katanya demensia tidak bisa disembuhkan. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Iya, demensia Oke. memang tidak dapat disembuhkan, Wow. tapi bisa diperlambat progresivitasnya gitu. Nah, Oke. caranya dok, Caranya ini gimana? Caranya, Caranya kembali gimana, lagi satu, pola hidup sehat tadi. Oke. Ya, Satu. yang pertama olahraga, poco-poco misalnya dong. Balenggang gitu ya? Ah, Balenggang, itu dokter. betul. Nah, terus? Kemudian ya. yang kedua, Selanjutnya. makan makanan yang bergizi, artinya Oke. yang banyak mengandung omega 3, kemudian asam folat dan vitamin B. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, hindari
minum minuman seperti alkohol atau merokok itu juga tidak diperbolehkan, ya. Dan yang terakhir adalah sosialisasi tadi terhadap misalnya keluarga atau tetangga itu dibutuhkan interaksi sosial. Interaksi sosial ternyata Yes, perlu ya. Sangat ya. perlu. Baik, jadi walaupun bertambahnya usia, kita tetap aktif nih dengan olahraga, interaksi, silaturahmi, Bener. makan dijaga ya. Iya. Baik, dokter nih terakhir fakta mitos selanjutnya dokter. Vitamin dan suplemen nih dari faktor luar ya dok ya, ini katanya dapat mencegah demensia. Fakta atau mitos Oke. dokter? Dalam referensi sih tidak disebutkan dapat mencegah ya. Yang dapat mencegah yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Berarti lifestyle yang lebih Ya, penting itu lifestyle. lifestyle. Yang lebih Jawabannya penting berarti itu. mitos. Mitos Oke. ya. Namun untuk pengobatan bisa dianjurkan memang minum atau makan vitamin atau suplemen yang mengandung omega 3, kemudian asetilkolin gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah asam folat dan vitamin B seperti itu. Oke, Baik. jadi ya setidaknya ya untuk apa ya kebutuhan nutrisi juga ya. Iya, dokter, ya. Iya, betul. Oke, dokter terakhir nih tips bagi kita, mengetahui kalau kita sudah mengalami demensia. Itu yang pertama. Kedua, tips bagi keluarga kita mungkin atau orang-orang terdekat yang menjaga rekannya atau orang terdekatnya yang menderita atau mengalami demensia. Ada Oke. 2 tips nih dokter. Iya. Yang pertama, kita harus aware apa sih demensia itu ya. Selain pikun atau lupa, kemudian pikun atau lupanya ini berjalannya progresif. Ya, itu hal-hal sederhana aja. Misalnya sama keluarga sendiri kita udah nggak kenal atau orang tua kita sama kita udah nggak kenal. Nah, itu udah harus segera pergi ke dokter deh, gitu ya. Nah, yang penting itu. Yang kedua, tadi apa dok? Cara Pasti keluarga merawat. Oke, keluarga. cara merawat ya. Untuk caregiver dalam merawat itu tentunya caregiver ini atau keluarga ini merupakan hal yang utama dalam mendampingi Benar. pasien demensia. Jadi Betul. memang diperlukan sekali nih dukungan keluarga, karena dengan dukungan keluarga itu tadi itu bisa mencegah atau menghambat terjadinya progresivitas tadi. Caranya adalah tentunya keluarga yang Kesabaran. demensia ini ya harus dijaga dengan sabar. Meskipun misalnya gini, dokter Eklas Lupa. demensia amit-amit ya. Iya. Terus dokter Eklas nanya ini, Bu, tadi saya sudah makan belum? Sudah gitu kan, udah dijawab. Iya. Terus pasti tanya lagi 5 menit Iya. kemudian. Jadi kesannya kayak menjengkelkan lah ya Kesannya dok ya. pasti menjengkelkan, namun memang harus dijawab dengan sabar gitu. Iya. Dan memang harus didampingi dok kemana-mana. Kalau karena bisa aktivitas berbahaya. ringan, bermain games, Atau TPS atau gitu ya? main PS, atau handphone mungkin di game, itu bisa membantu. Kalau kan? handphone tidak disarankan, karena tadi yang disebutkan kan bahwa gawai Ya. itu tadi akan menyebabkan kurangnya interaksi sosial. Ya, Ya. itu Oke, ya. oke. yang Kalau penting misalnya ya. main games boleh, misalnya ngisi TTS. Oke. Nah itu bisa tuh untuk melatih otak kita agar lebih aktif. Oke. Kalau melatih mengingat dokter, kayak di mungkin masyarakat pernah lihat film-film kan ditulis aktivitasnya, terus diingatin lagi ke pasien, itu gimana? Ya, itu salah satu latihan atau stimulasi kognitif untuk pasien-pasien demensia maupun pasien-pasien dengan gangguan memori ringan. Oke. 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 Artinya harus tetap aktif walaupun Yes, tidak betul. sambil bergerak dengan aktif, tapi membaca, menulis, berinteraksi ya. Dan Iya. support dari keluarga itu hal yang utama untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dari pasien demensia ya dokter ya. Setuju Baik, banget terima kasih dokter. banyak dokter Nurul. Terima kasih dokter Nurul, sehat selalu Sama-sama, kita ya. sehat Iya, juga. pemirsa, jadi jaga kesehatan Anda dan juga orang sekitar Anda dengan cara melakukan hidup sehat ya, dan selalu saksikan hidup sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 pagi. Iya, jam 9 pagi ya di TV One. Saya Dr. Eklas, Saya Dr. Sadia Raisa. Indonesia Hidup hidup sehat.